Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala ta'ala qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Ayyuhas salikuna ila tariqillah. Jamaah perambah jalan Allah. Ya, mari kita awali kajian kitab Risalah Qusyairiyah dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita yang terakhir membahas tentang tanda-tanda orang yang ma'rifat. Di antaranya adalah pandai bersyukur. Jadi tanda-tanda orang yang ma'rifat, kenal marang Gusti Allah, itu dia di antaranya pandai bersyukur. Ya. Nah, bersyukur itu manifestasinya hati ini gembira. Ya. Ketika kita memahami ada nikmat, kemudian lisan kita mengucapkan pujian kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian kita wujudkan ya, kesyukuran ini sesuai dengan yang dimaui oleh pemberi nikmat, yakni dengan perbuatan. Jadi perbuatannya menyesuaikan diri dengan apa yang telah dimaui oleh pemberi nikmat, yakni Allah. Maka kalau begitu, kalau sudah bisa menyesuaikan, berarti dia bersyukur dengan perbuatan. Jadi bersyukur dengan perbuatan. Jadi semua langkah kita, gerak tangan kita, semua apa yang kita lihat, yang kita dengar, itu sesuai dengan kemauan Allah, maka berarti itu bersyukur. Jual beli, ya kerja apa saja yang cocok karo karepe Gusti Allah, itu tanda dia bersyukur. Nah, kalau dia bisa mewujudkan dengan hati, lisan dan perbuatan, maka oleh Allah akan ditambah nikmat itu. Ya. Nah, kita mengkaji bagaimana pandangan para sufi tentang bersyukur itu. Ya. Jadi pada pandangan para sufi, bagaimana mereka itu mesti bersyukur. Makanya mereka memandang bahwa bersyukur itu
ada tingkatannya. Ini ada tingkatan bersyukur. Ya. Jadi ada tingkatan bersyukur. Jadi nggak bisa. Nggak iso ya, Mas. Jadi tingkatan bersyukur itu ada tingkatan awam. Jadi umumnya wong menungso secara umum. Ya kalau dia mendapatkan nikmat yang baru datang, dia baru bersyukur. Ya. Padahal nikmat yang sudah lama diterima itu dia lupa. Ya. Jadi dia lupa. Kemudian orang khawas, yakni bersyukur, baik yang baru maupun yang lama. Jadi walaupun yang baru nggak datang, tapi tubuh yang diberikan oleh Allah dengan potensinya itu bisa dipergunakan, dia bersyukur. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, khawasul khawas, yang itu dia orangnya disebut dengan as-syakur. Ya. Jadi as-syakur, yakni orang yang pandai bersyukur. Semua yang nikmat dan yang tidak nikmat itu disyukuri. Ya. Jadi yang nikmat dengan yang tidak nikmat itu semua disyukuri. Jadi tidak sampai tidak hanya ketika itu nikmat datang baru, tapi yang sudah diberikan oleh Allah, dan kemudian semua yang diberikan oleh Allah itu adalah yang terbaik. Ya. Jadi semua pemberian Allah itu yang terbaik, walaupun dirasa secara manusiawi gak enak. Ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Kalau kita buka hal ini, bisa kita buka pada halaman 245. Jadi kalau alinea yang pertama itu dijelaskan syukur terbagi menjadi 3. Pertama, syukur dengan lisan yang tadi sudah saya jelaskan, dengan mengucapkan pujian kepada Allah. Kemudian yakni mengakui kenikmatan yang telah diberikan Jadi mengakui kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah dengan sikap merendahkan diri. Ya. Jadi sikap merendahkan diri. Kedua, bersyukur dengan badan, dengan anggota badan, yakni bersifat selalu sepakat dan melayani atau mengabdi kepada Allah. Ketiga, syukur dengan hati, yakni mengasingkan diri di hadapan Allah dengan konsisten menjaga keagungannya. Maka dengan syukur lesan adalah syukurnya orang yang berilmu. Ya. Jadi
itu dapat direalisasikan dengan bentuk ucapan. Syukur dengan badan adalah syukurnya orang yang beribadah. Ini dapat dilaksanakan dengan bentuk perbuatan. Jadi semua perbuatan manusia itu bisa dipakai sebagai manifestasi kesyukuran, asal sesuai dengan karepe Gusti Allah. Syukur dengan hati adalah syukurnya orang yang ahli ma'rifat. Ya. Jadi ini dapat direalisasikan dengan semua hal ikhwal secara konsisten. Jadi kesyukurannya tumbuh dari hati nurani. Ini pandangan ahli tasawuf. Ya. Jadi kalau begitu ya orang kerja saja sesuai dengan karepe Gusti Allah, maka itu tanda dia bersyukur. Ya. Jadi begitu nikmatnya lah. Kalau itu sudah sebagai tanda bersyukur, maka oleh Allah ditambah nikmatnya. Itu. Makanya yang paling penting dalam pandangan sufi itu kesyukuran dengan hati yang itu termanifestasi dalam lisan dan perbuatan. Ya. Jadi syukur orang awam. Kemudian khawas, kemudian khawasul khawas. Ya. Jadi ada 3. Tadi saya terangkan bahwa syukurnya orang awam itu syukur terhadap nikmat yang baru datang. Jadi moro-moro oleh rezeki, ya. Apalagi rezekinya itu min haitsu la yahtasib, itu dia bersyukur karena baru datang nikmat atau nikmat yang baru datang. Nah kalau khawas ini tidak hanya nikmat yang baru datang, tapi juga yang lama pun datang dia syukuri. Masih sing anyar ora teko, tapi awak ini sehat, itu disyukuri. Ya. Nah itu sudah tingkatannya khawas. Nah kalau tingkat khawasul khawas, mensyukuri semua yang diberikan oleh Allah, enak utawa ora enak disyukuri kabeh. Ya. Jadi itu tingkatan khawasul khawas. Maka dialah yang disebut dengan seorang as-syakur wa qalilun min ibadiyas syakur. Sidik banget kawulaku yang pandai bersyukur. Ya. Makanya kalau wingi kula terangaken enten sahabat sing donga niku aneh. Dongane Gusti panjenengan dadosaken kula termasuk golongan sedidik. Dan ditakoni karo kancane, lho dongamu kok aneh, kok njaluk dadi wong sedidi. Dia menjawab, kan dalam Al-Quran ada ayat wa qalilun min ibadiyas syakur, sidik banget kawulaku yang pandai bersyukur. Karepe njaluk supaya dadi wong sing disebut as-syakur, akeh ya, akeh syukure ya. Teko nikmat utawa ora teko disyukuri ae. Gak nikmat pun disyukuri ae. Kita waktu muda ya mensyukuri, waktu tua diparingi tua ya disyukuri. Itu artinya tidak ada tempat untuk tidak bersyukur dan tidak ada kesempatan untuk tidak bersyukur. Nah, kalau tadi pandangan para sufi
Jadi dibagi dalam 3 bagian juga, yakni dengan lesan, dengan perbuatan, dan dengan hati. Nah, dengan hati itu bagi mereka yang arif billah. Ya. Jadi kalau arif billah, dia bersyukurnya dengan hati, tapi hati itu memanifestasikan 3-tiganya, ya hati, ya lesan, ya perbuatan. Dan bahkan tingkatannya adalah tingkatan khawasul khawas. Jadi tingkatannya khawasul khawas. Makanya tekanan di dalam dunia tasawuf, kalau saya gambarkan begini. Nah, kalau di sini ini muncul perbuatan lohir, ya, di situ ada dengan hati yang paling dalam, ya. Jadi bersyukur dengan hati nurani. Ya. Nah, di sini dia bisa bersyukur dengan dengan lesan, hanya mesem saja, ya. Jadi kalau hati nurani itu gembira, kemudian dengan lesan mesem, ya. Kemudian diucapkan, nah, kemudian dalam perbuatan. Nah, berarti ini bisa nembus dalam pandangan sufi, jadi bisa menembus sampai mewujudkan perbuatan. Jadi tekanannya bukan pada perbuatan saja, tapi perbuatan yang didorong dari hati nurani, gitu. Jadi dari hati nurani. Makanya ada orang itu selalu bertanya, sampai ngomong ini teko hati apa teko nafsu, gitu ya. Jadi teko hati berarti itu dari suara hati yang bersih, ya, murni. Tapi ada kelihatannya kayak bagus, tapi ternyata muncul dari nafsu yang diwali, gitu ya. Yang diwali dengan ungkapan kelihatannya bagus, gitu ya. Itu cara guyonane wong-wong itu, wong iku menunduk, hati dilungkas menanduk, gitu ya. Jadi ketoke menunduk, tapi satu ketika dia mencari peluang untuk menanduk, gitu. Nah, menurut Abu Bakar Al-Warraq, yang dimaksud mensyukuri nikmat adalah memperhatikan pemberian dan menjaga kehormatan, ya. Jadi ini pandangan Syekh Abu Bakar Al-Warraq, di mana dia kalau mendapatkan pemberian, ya, jadi dia memperhatikan pemberian dan menjaga kehormatan. Jadi kalau begitu dia usaha untuk mendapatkan nikmat. Jadi dari perbuatan dia pergunakan untuk mendapatkan nikmat, ya. Kemudian dia berpikir apakah nikmat ini bisa membawa kehormatan. Jadi karena nikmat yang diterima oleh seseorang itu berbeda, ada dengan jalan yang bagus, maka itu mengangkat pada kehormatan seseorang. Tapi kalau dengan tidak bagus, itu menjatuhkan tidak hanya dirinya, tapi juga orang lain, keluarga dan orang lain. Maka di sini dia harus memperhatikan nikmat yang membawa kepada al-irdu, jaga kehormatan, ya. Ya, jadi menjaga al-muhafadzatu 'alal irdi, ya. Jadi itu bisa kenikmatan yang mengangkat derajat seseorang, ya. Jadi mengangkat derajat. Kepada orang itu ketoke kaya nikmat, tapi dia tidak bisa mengangkat derajatnya sendiri. Makanya orang memandang itu kan
Ada yang pandangan awam, ketoke akeh ya. Itu orang awam. Tapi kalau orang khawasul khawas itu memandangnya duitmu akeh itu kok ndi. Jadi duitmu akeh itu kok ndi. Apa dodol sabu gitu ya. Nah ini orang bertanya-tanya begitu. Nah kalau orang bertanya-tanya berarti itu memperhatikan al-irdu ya. Jadi al-irdu kehormatan seseorang ya. Itu dalam pandangan Abu Bakar Al-Warraq ya. Kalau menurut Hamdun Al-Qassar, yang dimaksud mensyukuri nikmat adalah memperhatikan dirinya meskipun tidak diundang ya. Jadi niki biasa kita kok gak rono sampai gak diundang kok gitu ya. Jadi itu menurut pandangan Hamdun Al-Qassar. Yang dimaksud mensyukuri nikmat adalah memperhatikan dirinya meskipun tidak diundang, yaitu kehormatan ya. Jadi ada perhatian terhadap kehormatan diri ya. Jadi adakah itu bisa membawa harga diri apa tidak ya, makanya ada orang tuh kalau nggak diundang ya nggak datang, karena itu bagian daripada harga diri. Jadi itu pandangan untuk membaca, memosisikan harga diri gitu. Nah biasanya ada aja orang itu gak diundang teko nanggone manten. Ya ada satu tempat itu di Kota Malang kalau ada manten ya. Banyak orang yang gak diundang itu semor-moro gawe kelambi api melok mangan ya. Apa ono ya gak ada. Jadi makanya dulu ada wali kota lama itu ya, bukan kota lama, bukan wali kota ya, dulu almarhum Pak Samto itu kan mantu ya, mantunya itu orang dari Syria ya. Oh itu sing teko akeh ya. Sehingga belum selesai tamu datang itu sudah habis. Padahal dijoki terus, iki sapa sing melok mangan, gak diundang melok mangan. Nah, itu tidak menjaga harga diri gitu ya. Mek perkara sego sak piring ya. Nah, itu ada begitu. Itu tidak menjaga kehormatan ya, dirinya sendiri ya. Jogon awake, bahasa Jawanya begitu. Jadi mensyukuri nikmat adalah memperhatikan dirinya meskipun tidak diundang. Sedangkan menurut Syekh Junaid Al-Baghdadi yang dimaksud syukur adalah sebab karena dia mencari dirinya yang telah memperoleh kelebihan. Jadi dia tidak melihat kelebihannya dalam pandangan Syekh Junaid ya, tapi didelok sebabnya ya. Jadi didelok sebabnya. Makanya ada orang itu berkaitan dengan nikmat. Ada nikmat yang dia terima karena ada sebab. Nah, ya kabeh sebab ono sebabnya. Tapi ono sebab yang menjadikan nikmat yang hakiki. Tapi ono sebab yang menjadikan nikmat itu tidak hakiki. Mek ketoke. Mek ketoke kaya nikmat gitu. Tapi dia sendiri yang punya itu malah ora nikmat gitu. Makanya ketika saya ketemu teman saya itu sampai ndi ya, teman dulu sekolah STM itu, kula niki saniki dikengken jaga man di Jalan Ijen, rupa enak men gitu ya. Padahal sama Jalan Ijen itu regane sing apik paling murah nggih 50 gitu ya. Ya dheweke ya acara apa ae keluarga ya ndek kono, sing disangoni. Ya. Joko sing disangoni, listrik gak bayar, ya. Banyu ya ora bayar, padahal banyune ya lek kelas ngoten niku gak padha, ya. Sak metere gak padha gitu ya. Nah, dia di situ. Wah, ini kan nikmat sekali itu, ya.
Ya nikmat sekali karena nggak melo duit tapi bisa menikmati. Tapi akeh sing gak, ya sing duwe ora iso menikmati. Gitu. Jadi akeh lah sopir niku, kula nggak ada adik misan IP niku, penggaweane sopir. Wong ireng gede, senengane kacamataan lek nyetir, kacamata ireng. Mobil kon tak ganti. Gitu. Jarine konco, adik sampean niku sugih ya, mobilnya akeh, ya apa sugih timbangane juragane aku. Buktine mobil gak tahu bayar, gak tahu tuku bensin tapi nyetir ngalor ngidul, gitu ya. Ngoten niku sik diongkosi bulanan, lho lek nikmatan gak melok duit tapi menikmati. Tapi sing duwe gak kober numpak mobil soalnya bokonge loro, gitu ya. Lek penak ta ngoten niku. Makanya kenikmatan itu bukan sesuatu yang mesti dia rasakan, nah, bukan mesti yang dia miliki, tapi yang dirasakan. Makanya nikmat itu adalah sesuatu yang dirasakan, gitu ya. Jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ya. Jadi menurut Junaid yang dimaksud syukur adalah sebab. Karena dia mencari dirinya yang telah memperoleh kelebihan, ya, mencari dirinya yang telah memperoleh kelebihan. Gitu. Ya, makanya lek ono pejabat dikei fasilitas mobil, ya. Dipuru aru pejabat niku tinggo melayani atasannya, itu berarti mensyukuri. Kalau tidak, nah, itu tidak mensyukuri, gitu ya. Jadi ukuran mensyukuri nikmat. Dia selalu menghadap Allah karena memperoleh bagian dirinya. Ya. Jadi dia selalu menghadap Allah karena memperoleh bagian dirinya. Dia selalu mendapatkan nikmat. Ya. Nikmat itu ada nikmat yang bisa diukur, tapi ono nikmat sing gak kena diukur. Ya. Karena saking gede ini masih barangi cilik. Ya. Wetenge mules sae alhamdulillah. Ya, jadi berarti wetenge sehat walaupun mules, gitu ya. Aneh nih. Jadi walaupun wetenge mules tapi sehat, berarti menunjukkan bahwa dia bersyukur masih bisa mules, gitu ya. Dia bisa mules disyukuri, gitu ya. Jadi bapake wis gak iso sing gak iso mules wetenge soalnya wis mati, gitu ya. Nah itu dia bersyukur itu, ya. Makanya banyaklah bersyukur, gitu ya. Jadi kaya apa ae bersyukurlah, gitu ya. Karena menurut Junaid Al-Baghdadi, ia telah memperoleh bagian-bagian yang diberikan oleh Allah. Maka itu selalu dihadapkan kepada Allah. Gak enak lek ana wong curhat, ya wis disyukuri ae. Masih ketoke gak enak, durung mesti mben ora enak, gitu. Jadi di situ cara berpikir seorang ahli tasawuf, karena dia selalu orientasinya itu orientasi ketuhanan, ya. Tapi lek orientasi kemanusiaan ya diuber ae. Wong menungso iku masa ana sing gelem ngakoni lek dhek salah, gak ono. Ya. Kabeh mesti njaluk bener. Ya, itu kemanusiaan. Kejaba lek mari salat riyaya njaluk sepuro, lah iku biasa ngaku salah. Tapi sedilut niku tok, ya. Soale enten riyaya kupat iku ngaku lepat, gitu ya. Nah, menurut Abu Uthman yang dimaksud syukur adalah mengetahui kelemahan syukur itu sendiri, ya. Jadi mengetahui kelemahan syukur itu sendiri. Jadi wong bersyukur itu ya dia tahu kelemahan sendiri. Ya contohnya sing gampang ya. Kita niki kan kekuatannya apa? Lek gak diparingi kekuatan dening Gusti Allah. Makanya dengan kelemahan itu dia bersyukur, alhamdulillah masih diberi kekuatan oleh Allah.
Niku maksudnya. Ya, kula jenengan iki masa iso budal nang masjid lega karena kekuatan sing diparingaken Allah dumateng kita. Ini nikmat yang besar. Ya. Jadi ini nikmat gitu. Nah, kita niki kemudian mengucapkan alhamdulillah karena telah diberi oleh Allah kekuatan. Apa maneh biasa adane 4:30, saniki adane jam 4 kurang 20 gitu ya. Kan berarti kan kudu bisa nyetel turune jam pira, engko tangine jam pira. Tuh. Kok karepe ngoten niku bisa stabil. Ya ibadahnya itu yang luar biasa ya. Itu ngono paparinge Gusti Allah. Jadi alhamdulillah sik diparingi karo Gusti Allah walaupun sedidik gitu. Jadi makanya lek wong Jawa niki terkenal dibandingkan karo wong Sumatera. Wong Jawa itu selalu merasa bersyukur walaupun kurang. Jadi walaupun kurang itu bersyukur itu ya. Jadi tidak tahu itu susah itu ya. Soalnya wong Jawa sing akeh kan ngaji tasawuf ya. Terusane Ki Rangga Warsita biyen gitu ya. Jadi ngaji tasawuf sehingga dalam keadaan apapun dia sakit pun niku ditakoni alhamdulillah. Ya, kula diparingi sakit gitu. Jadi alhamdulillah kula diparingi sakit lho wong lara kok alhamdulillah gitu ya. Nah itu ke syukur deh gitu ya. Sing sikil sing lara mek sikile tok. Ya sirahe ora katut lara. Dadi si ana kelebihane gitu ya. Makane nek kita niki memperhatikan perilaku seseorang ya. Itu mesti akan berbeda-beda. Ada mensikapi keadaan itu dengan kesyukuran terus-menerus walaupun dirinya itu merasakan ya itu tidak enak tapi disyukuri. Makanya jare wong tua wis bersyukur wae enak ya wong pancene ya ngono iku jatahmu di dunya. Ya tak dongakno muga-muga jatahmu bisa ditambah karo Gusti Allah gitu. Nah, ada yang berpendapat syukur di atas syukur lebih sempurna daripada syukur. Ya. Syukur di atas syukur lebih sempurna daripada syukur. Apa ini? Cak syukur kok ping 3 ngeten. Jadi syukur lebih sempurna daripada syukur ya. Jadi kalau begitu maknanya apa? Gitu ya. Ya seperti yang saya gambarkan tadi, nikmat Allah itu pada diri kita itu sangat banyak ya. Walaupun itu tidak karena ikhtiar kita, tapi justru kita selalu bersyukur gitu ya. Nah itulah syukur di atas syukur gitu ya. Ya itulah yang nanti disebut dengan as-syakir itu. Jadi as-syakir di sini iku penggaweane khawasul khawas. Jadi as-syakur ya. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Jadi niku panjane syukur di atas syukur. Nah, syukur di atas syukur itu akan mewujudkan tambahan nikmat yang lain. Jadi syukur di atas syukur itu menambahkan nikmat yang lain yang diberikan oleh Allah gitu ya. Jadi kalau kita kembali di sini, jadi ada orang awam, orang khawas, ada orang khawasul khawas. Nah, maka syukur di atas syukur lebih sempurna dari syukur itu di sini, Pak. Berarti lebih sempurnanya dibandingkan dengan yang awam itu. Jadi dibandingkan dengan yang awam. Makanya kita niki kan kabure selalu mari sholat mengucapkan membaca alhamdulillah, 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 sampai dilebokno ning jero ati ya.
Jadi yang pitilebokno ning jerone ati itu latihan bersyukur ya. Tapi karena mocone alhamdulillah dicepetno ae sampai gak jelas iki alhamdulillah apa mendulillah tok. Ya. Ya. Karena mengejar niku wau 33 niku gitu. Alhamdulillah gak ono dulillah ngoten ya. Nah, akhirnya ya buahnya tidak ada gitu ya. Jadi buahnya tidak ada wong iku karepe ya alhamdulillah mbek dirasakno ngoten. Nah engko nek wis ndek njaba ya akan selalu alhamdulillah itu. Makanya ana kiai disebut kiai alhamdulillah. Soalnya gak lepas dari mengucapkan saben ngomong alhamdulillah. Ya, apa maknanya di sini dijelaskan di samping apa yang saya jelaskan tadi. Kita harus memperhatikan syukur karena mendapat pertolongan Allah. Ya. Jadi kita niki ditolong karo Gusti Allah. Budal iku kita karep, tapi ya dikarepno karo Gusti Allah gitu. Dikarepno gelem budal. Apa ana wong sing dikarepno niku karo Gusti Allah mboten budal, jenenge dereng dikarepno mek karepe awake dhewe gitu ya. Ya jadi karepe awake dhewe gitu. Yang berupa kenikmatan. Kita bersyukur di atas syukur dan bersyukur di atas syukurnya syukur sampai pada sesuatu yang tidak ada puncaknya. Jadi padha karo sesuatu yang ada itu pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan ada yang mengadakan terus sampai yang ada yang awal. Sapa iku? Gusti Allah itu ya. Jadi sapa iku? Gusti Allah itu ya. Jadi kalau orang itu bersyukur hanya di atasnya saja, ya bersyukur, tapi ada yang lebih tinggi sampai pemberi nikmat yang awal gitu. Jadi tidak berhenti di situ ya, tidak berhenti di situ. Makanya kita tasih alit diwuruhi ngucapno alhamdulillah, muruhi dikon maca innalillahi subhanallah, Allahu Akbar. Itu kan latihan gitu ya. Latihan itu dengan lesan gitu ya. Karena sudah latihan ya. Biasa wong kesandung innalillah ya. Karena latihan alhamdulillah kesandung alhamdulillah gitu ya. Jadi tapi nggak jarang wong kesandung alhamdulillah sing kata meso ya. Soalnya apa? Panjane biasa meso ya. Jadi biasa meso gitu. Tapi lek biasa alhamdulillah masih gak enak itu alhamdulillah gitu. Jadi masih gak enak alhamdulillah gitu. Menurut Junaid yang dimaksud syukur adalah tidak menganggap dirinya sendiri sebagai pemilik kenikmatan. Ya. Sedangkan menurut Ruem yang dimaksud syukur adalah melepaskan kemampuan. Jadi kalau orang itu bersyukur ya, supaya dia itu tidak melihat pada dirinya gitu ya. Tapi deloken sing nyiptakno nikmat iku yaiku Gusti Allah gitu ya. Jadi Gusti Allah. Jadi nikmat kita itu kan banyak. Gak kena dihitung wis, umpama dihitung panjenengan lebokno di file jenengan gak cukup saking akeh ya. Makanya lek kita niki kan karo Kanjeng Nabi itu selalu diparingi ya informasi ganjaran gitu ya. Sapa maca sholawat sepisan sallallahu biha asra. Iku maca sepisan Gusti Allah paring rahmat 10 ya. Lalu kita maca sak proses kegiatan muludan itu sholawatane ping 1000
berarti 10.000. Lho kathah niku ya. Nikmate kathah. Jadi sudah dipersiapkan oleh Allah gitu. Jadi sudah dipersiapkan. Lah nikmat yang berupa nikmat yang kita rasakan niku nggih pun dipersiapkan gitu. Jadi gak ono sing ora nikmat, kabeh nikmat. Wong diparingno kok karo Gusti Allah gitu. Makane nek kita dicurhati karo putra kita, karo putu kita, Mbah ya napa kula kok ngeten. Iya le ora usah susah. Ya ngono iku pancene Gusti Allah sik maringi ngono iku. Ya. Insyaallah ya tidak terlalu lama akan ada perubahan. Aja ditambahi. Pancene awakmu Pak goblok ya. Iki wong tua tambah gak karu-karuan ya. Nah, jamaah ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Menurut suatu pendapat yang dimaksudkan syakir, orang yang bersyukur adalah orang yang mensyukuri sesuatu yang ada ya. Sedangkan yang dimaksud dengan as-syakur, orang yang ahli bersyukur adalah orang yang mensyukuri sesuatu yang tidak ada ya. Jadi lek mensyukuri sing ana apa maneh teko anyar iku jenenge syakir gitu. Nek syakur niku mensyukuri nikmat yang tidak ada, yang belum ada atau yang lama ada ya. Itu bersyukur. Utawa ada tapi enggak enak, itu termasuk as-syakur itu. Jadi termasuk as-syakur. Nah, menurut yang lain yang dimaksud syakir adalah orang yang mensyukuri ya. Pemberian, sedang dimaksud dengan syakur adalah orang yang mensyukuri penolakan ya, macam-macam. Jadi kalau syakir niku mensyukuri pemberian. Nah, kalau syakur itu pemberian tapi ditolak itu. Dia bersyukur apa ono pemberian ditolak. Padahal pemberian itu nikmat itu ya. Jadi makanya pemberian itu ada dua. Ada pemberian sing menurut kita itu nikmat, tapi ada pemberian yang menurut kita tidak nikmat. Padahal semuanya itu nikmat gitu ya. Jadi semuanya itu nikmat kalau dalam perspektif ketuhanan. Jadi dalam perspektif ketuhanan. Makanya nek kita ngilingno wong pada saat orang itu sehat gak iso. Angel. Tapi lek ngilingno wong pada saat sakit itu biasanya moro gampang gitu. Itu artinya apa? Kalau dia sudah masih punya kekuatan dielingno supaya bersyukur angel. Tapi lek wis gak duwe kekuatan, lah itu baru. Wong ngono lek anu yo gak pati gelem kok. Wis gak duwe kekuatan dielingno sik gak gelem. Ya dijarno ae gitu ya. Makanya jarine Profesor Zakia Derajat dulu menulis buku Ilmu Jiwa di dalam Islam. Jadi orang itu didakwai dengan dakwah Islam memang ada yang saat itu dia bisa menerima. Tapi ada yang sulit untuk bisa menerima. Nah, dicontohkan Nabi itu 13 tahun di Makkah. Nah itu kan menggambarkan Nabi ini mendakwai orang di Makkah itu tidak serta-merta moro gelem nrimo. Nabi pindah, ditinggal nanggone Madinah. Ya ternyata orang ini merasa membedakan ya apa ndek kene kok kaya ngene ae nek Madinah kok ana perubahan ya. Jadi di Madinah itu ada kemakmuran, dan di Makkah itu tetap dalam tingkat kemiskinan. Makanya ketika itu orang-orang sudah mulai menyadari, podo menyatakan masuk Islam.
Akhirnya Kanjeng Nabi teko nang Makkah malih, yaitu yang disebut dengan Fathu Makkah. Ya. Dan orang-orang sangat gembira, termasuk anake Abu Jahal, anake Abu Lahab itu padha mlebu Islam. Jadi kudu diinggati titik, mari ngono diparani maneh. Nah, artinya apa? Bahwa seorang itu aslinya itu pasti di dalam hati kecilnya itu menerima kebaikan. Mengapa dia melakukan kejelekan? Itu karena macam-macam, karena nafsunya, ada lingkungannya. Itu yang mempengaruhi. Makanya intenono ae jare Zakia Derajat, gak kena si enom ya setengah tua. Gak kena setengah tua ya lewis tua. Wis tua gak kena ya lewis mati gitu ya. Jadi lewis mati. Jadi lewis mati bingung ya. Jaluk disolati kaya Mustafa Kamal Ataturk oleh merendahkan Islam karena gerakan nasionalismenya. Dia itu melarang orang menggunakan bahasa Arab, termasuk adzan ya dilarang menggunakan bahasa Arab ya. Wong ngelingno gak iso wis gitu. Begitu DE meninggal dunia, gak ono sing gelem nyolati. Lah akhirnya adike wedok niku pancen yo ro kelakuane kakange. Akhirnya teko nang gone para ulama njaluk supaya DE disolati. Akhirnya ya disolati. Ya. Begitu disolati dikubur ya wis diduduk, begitu diduduk ate dilebokno gak cukup. Sampai berkali-kali tadi dilebokno ning kuburane wis diukur niku dadakno nyempit maneh ya. Akhire ya napa ya wis diwadahi peti mari ngono ditindhihi karo watu sing gedhe ya. Dadi petine niku ditindhihi karo watu sing gedhe. Lah ngoten niku nek panjenengan ten Turki ya ziarah nang makame Mustafa Kamal Ataturk ya. Teko doan niku ambune wis gak enak ya. Mangane lek ati teko mesti disemproti dhisik, Pak. Sampai minyak wangi ya. Itu akibat dari dia melakukan hal seperti itu, menolak Islam. Jilbaban gak oleh ya. Nah, dia punya kekuatan, tapi barang enggak punya kekuatan ya gak apa-apa. Ya dirutkas moro balik. Akhirnya itu menjadi contoh banyak orang, ojo macam-macam karo agama Islam. Wong Islami mungkin membiarkan, tapi Gusti Allah sing gak rela gitu ya. Jadi Gusti Allah sing mboten rela. Nggih, mbok pilih enten pertanyaan. Ya. Jadi pertanyaan tentang bersyukur. Ya. Kita niki ya salate wis aktif ya. Bisa njaga salat, bisa njaga jamaah, bisa nambahi salat sunah, bisa wiridan. Ya. Niku kita bersyukur karena bisa seperti itu. Ya, karena banyak orang yang tidak seperti itu. Makanya kalau kita ini ibadah kemudian kita bermuamalah, lah muamalahnya bagus, ngomongnya bagus, nang kancane, itu manifestasi dari kesyukuran. Ya. Anak nang wong tua, ya, hormat itu kesyukuran. Jadi itu kesyukuran, wong tua ngurmati anak, kesyukuran. Nah, disitulah sebenarnya sangat luas kesyukuran itu. Makanya kalau kita pikir seperti itu ya wa qalilun min ibadiyas syakur. Sidik banget kawulaku yang pandai bersyukur. Makanya ngucapaken alhamdulillah, alhamdulillah terus menerus ya. Nah, itu latihan untuk mensyukuri nikmat ya. Jadi latihan untuk mensyukuri nikmat ya.
Nah, jadi biasanya ada orang yang nggak sadar, makanya nafsunya itu biasanya muncul ngalahno atine lan ngalahno pikirane. Tapi barang wis mari dia gelo ngucapno njaluk sepuro nang Gusti Allah. Ya, biasanya syukuran itu kan terjadinya tidak muncul dengan sendirinya, tapi kalau ada tantangan bagaimana dia mensikapinya, dia bisa bersyukur enggak? Gitu. Nah, itu pekan depan akan saya jelaskan ya. Ini secara rinci insyaallah. Para jamaah ingkang kula hormati, kula kinten niku mugi-mugi niki nambahi wawasan kita sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.